Afdal MPD Kons. Profesor Dr. Afdal MPD Kons, anak dari Bapak Alimuddin dan Ibu Nuraini, lahir di Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat pada tanggal 5 Mei tahun 1985. Profesor Afdal menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 17 yang saat ini SDN Posisi Pangkalan di Lubuk Tangguh Pangkalan tahun 1959, dan mengajar kemudian merantau ke Kota Baru Padang Panjang untuk menempuh pendidikan pada Kota Baru Padang Panjang pada tahun 2001 hingga 2003. Pendidikan dilanjutkan pada program studi S1, S2, bimbingan dan konseling dan profesi konselor pada tahun 2003 dan diterima menjadi PNS di jurusan BKV UNP pada tahun 2008. Ia merupakan PNS dosen periode terakhir yang diterima dari ijazah sarjana S1 di BKV UNP. Pada tahun 2011, merantau ke Bandung untuk menyelesaikan pendidikan S3 bimbingan dan konseling di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, dan termasuk sebagai salah satu mahasiswa yang menempuh pendidikan tercepat dalam penyelesaian S3 atau doktorat pada Maret tahun 2015. Menikah dengan gadis 750 kota, Eva Satria Buana, pada tahun 2011. Ia diberi gelar nikah oleh bakunya dengan gelar Datuk Sri Dirajo. Hingga saat ini, pernikahannya telah memiliki 3 orang anak perempuan yang cerdas dan cantik, yakni Naila Saudina Aufa, Naurel Sainia Aufa, dan Nashifa Kalisa Aufa. Sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, Profesor Afdal telah menempuh mata kuliah inti bimbingan dan konseling baik pada program S1, S2, profesi maupun S3. Hingga saat ini tercatat lebih dari 42 gelar penelitian dan 18 gelar pengabdian, baik sebagai ketua maupun anggota, yang diperoleh dari sumber dana PNBP, Dikti, bahkan kerjasama internasional. Keaktifan dalam riset dan pengabdian mengantarkan Profesor Afdal memiliki 252 karya artikel yang dipublikasikan pada jurnal Proceeding Internasional, dikutip lebih dari 1.344 kali, 22 dokumen yang diantaranya diterbitkan pada jurnal Proceeding Scopus dengan H-Index 4. Fokus riset dan publikasi Profesor Afdal adalah bidang bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan dan konseling karir, konseling keluarga, bimbingan dan konseling di sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kepuasan pernikahan. Selepas pulang studi S3, Profesor Afdal telah dipercaya oleh Rektor UNP untuk menjadi koordinator program studi pendidikan profesi konselor pada tahun 2018 hingga 2019, Sekretaris Departemen Bimbingan dan Konseling sejak tahun 2019 sampai 2023, dan pada tanggal 28 Juli 2023 diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang untuk periode 2023 hingga 2028. Setelah sebelumnya menjadi Profesor Bimbingan dan Konseling termuda di Indonesia, KMT 1 Juni 2023. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalani amanah di Departemen Program Studi S1 BK, berhasil memperoleh program S1 terbaik 1 UNP pada tahun 2020, tersertifikasi AUKA tahun 2021, dan penyumbang IKU terbaik 1 di tahun 2021, serta telah berhasil secara bersama mengangkat berbagai event internasional yang pada tahun 2023 mendatangkan banyak dosen dan 52 mahasiswa internasional dalam bentuk short course. Satu penelitian internasional yang saat ini sedang dijalankan melalui RKI skema C dan MOU or MOA, serta jejaring dengan kampus terkemuka dunia dan menjadi external reviewer. Disertasi mahasiswa PhD di Faculty of Education, University Malaya, di samping sebagai reviewer pada beberapa jurnal internasional bereputasi Scopus.
Bismillahirrahmanirrahim. Eloknya langit di hari malam, dipandang-pandang oleh raja dan ratu. Pidato ini saya mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah supaya tak kalah dengan Pak Datuk. Serangga mati dimakan melani, nasi habis dimakan babi. Bangga dan haru bisa berdiri di sini berorasi di pengukuhan Guru Besar UNP. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor UNP, Bapak Profesor Ganefri PhD, Bapak Ketua Majelis Wali Amanah UNP beserta Sekretaris Majelis Wali Amanah, Bapak Ketua Senat Akademik Universitas beserta Sekretaris dan anggota SAU UNP, Bapak-Bapak Wakil Rektor UNP 1, 2, 3, dan 4, Bapak Ibu para dekan dan wakil dekan selingkungan UNP, Bapak Ibu Direktur dan Asisten Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan Vokasi, Bapak Ketua, Sekretaris, dan Kepala Pusat di lingkungan LP2M dan LP3S, Bapak Ibu Kepala Biro beserta staf, Bapak Kepala dan Sekretaris Badan Penjamin Mutu Internal UNP beserta Kepala Divisi, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Ilmu Pendidikan, Kepala Departemen dan Koordinator Prodi selingkungan UNP, Bapak dan Ibu dosen serta teknik selingkungan UNP, Ibu-ibu Dharma Wanita, keluarga tercinta dari Pangkalan, Pandai Sike, dan dari Setuju Batua, rekan-rekan pers dari media cetak dan elektronik, hadirin dan para tamu, baik yang hadir di ruangan ini maupun hadir melalui daring yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasa syukur pertama yang perlu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat diberikan kesehatan dan hadir di auditorium UNP siang ini. Saya merasakan betul bagaimana Allah selalu saja menolong dengan menghadirkan berbagai kemudahan dan pertolongan di setiap langkah dan kegiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kita insan yang bersyukur dan menjadikan langkah-langkah kita dalam petunjuk-Nya. Selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah supaya disampaikannya buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang ilmu bimbingan dan konseling dengan judul Penguatan Eksistensi Bimbingan Konseling dalam Mencapai Percepatan Tujuan Pendidikan Nasional. Kita tahu bahwasanya bimbingan dan konseling memiliki peran dan kedudukan yang penting di Indonesia. Hal ini terbukti sejak awal berdirinya pada tahun 1960-an yang telah diorientasikan pada pelayanan dan kinerja bidang pendidikan yang secara dasar dan menyeluruh sebagai upaya pengembangan kehidupan manusia seutuhnya. Dimulai dari kurikulum 1975 sampai saat ini kurikulum Merdeka, posisi bimbingan konseling terus bergerak yang berada pada profesi yang dapat bermanfaat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan potensi yang ada pada manusia serta diakui oleh pemerintah. Pengakuan pemerintah terhadap bimbingan dan konseling sudah ada dan semakin kuat ketika penetapan bahwa konselor adalah pendidik yang tertuang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor menyatakan bahwasanya konselor adalah sarjana S1 bimbingan konseling yang telah menempuh dan menamatkan program pendidikan profesi konselor. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 juga merupakan implementasi kurikulum yang menyatakan secara resmi arah dan komponen pokok bimbingan konseling yang harus direalisasikan di satuan-satuan pendidikan, yang mana pada tahun 2014 ketentuan tentang BK diperbarui dengan Permendikbud Nomor 111 tentang 2014 tentang bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya pada kurikulum Merdeka juga disampaikan bahwasanya
peran guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam kurikulum Merdeka adalah sebagai koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik atau student well-being. Beberapa waktu yang lalu juga menjadi hal yang aneh dan tak berlandasan. Ada yang mengatakan peranan guru BK atau konselor di sekolah dapat diampu oleh Babinsa dengan fokus utama agar siswa kita dapat disiplinkan. Pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang tidak memahami hakikat pendidikan, yang lebih cenderung menghadirkan hal-hal yang menakutkan kepada siswa daripada hal-hal yang menyenangkan dan membuat kedamaian proses pendidikan itu sendiri. Setidaknya hal ini dapat mencederai bahwasanya bimbingan konseling adalah profesi yang bermartabat, diakui keberadaannya oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, bermartabat, tidak bisa dilakukan oleh semua orang tanpa kompetensi yang memadai dan bermanfaat, dirasakan kebermaknaannya untuk mencapai tujuan perkembangan siswa yang optimal. Beberapa riset kami tahun 2014 telah menyatakan bahwasanya bimbingan konseling itu perlu ada upaya kolaboratif. Tahun 2015 kami coba menggali lebih mendalam berbagai permasalahan yang terjadi pada individu terkait kondisi psikologisnya. Kami berpikir keberhasilan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah bukan hanya menjadi tugas konselor saja, tetapi lebih jauh merupakan tugas bersama di antara personil sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, wali kelas, petugas tata usaha, dan siswa lainnya, dan lingkungan sekolah terutama orang tua, masyarakat, dan lingkungan lainnya. Tahun 2016 kami juga meriset tentang dampak kecanduan smartphone. Para ahli sepakat bahwa keluarga merupakan pendidikan utama bagi anak dalam mengatasi kecanduan smartphone. Peran keluarga masih terbukti perlu menjadi perhatian khusus dalam penanganan terhadap kecanduan smartphone. Hingga kami melakukan riset yang secara menyeluruh hingga tahun 2024, kami nyatakan bahwasanya kegiatan kolaboratif dilakukan untuk mewujudkan perkembangan anak yang optimal sehingga mampu mengambil keputusan secara tepat dan mandiri. Hingga pada akhirnya dalam kesempatan yang mulia ini kami memberikan refleksi arah pelayanan bimbingan konseling yang kami ringkas menjadi bimbingan konseling itu mesti afdal. Apa itu afdal? Pertama, afektif. Bimbingan konseling dapat mengatur emosi perasaan dalam diri peserta didik. Yang kedua, fundamental. Arah perkembangannya mengacu atas dasar realitas dari sebuah prinsip yang terintegrasi dalam pendidikan. Dirasakan kebermaknaannya. Kemudian yang kedua adalah asertif, dan yang ketiga adalah lama manfaatnya. Kiranya ini dapat menjadi pengembangan di masa ke depan, bahwasanya bimbingan konseling ini mesti harus dipaksakan supaya afdal. Bapak dan Ibu yang terhormat, di bagian penutup pidato pengukuhan ini perlu kami sampaikan bahwasanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menyetujui dan memberikan amanah kepada kami untuk menjadi guru besar dalam bidang ilmu bimbingan konseling semenjak 1 Juni tahun 2023. Sebuah prestasi yang tidak hanya membanggakan diri sendiri, akan tetapi juga membanggakan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari dorongan dan sokongan dari Bapak Rektor UNP, Bapak Profesor Ganefri PhD. Melalui tangan dingin beliau dan kepemimpinan beliau, kami selalu didorong untuk mendapatkan berbagai kemudahan untuk memenuhi berbagai persyaratan mencapai raihan jabatan fungsional tertinggi ini. Kita berikan aplaus untuk Pak Rektor. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ketua Majelis Wali Amanah beserta anggota, Bapak Ketua Senat Akademik Universitas beserta anggota, beserta tim Pak UNP yang telah bersidang beberapa kali untuk dapat menyetujui pengusulan ini. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 yang telah memberikan dukungan, termasuk juga Bapak Sekretaris Universitas. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu para Dekan dan Wakil Dekan selingkungan UNP yang dengan senang hati selalu saja menjadi senior, teman dalam berdiskusi hangat dan dukungan-dukungan yang membangun. Bapak Ibu Direktur, Bapak Ketua Sekretaris Kepala Pusat di lingkungan LP2M dan
LP3M. Dekan FIP UNP periode 2019-2023 Bapak Profesor Dr. Ruskina MPD beserta para wakil dekan Bapak Profesor Dr. Hadianto, Bapak Profesor Dr. Daharnis dan Bapak Dr. Desiandri. Melalui tangan dingin beliau, kami selalu diingatkan untuk selalu berupaya menjadi guru besar dalam usia yang relatif muda. Kita berikan aplaus untuk para pimpinan kita. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan 2 FIP UNP, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas FIP, beserta anggota, para Kepala Departemen, dan Koordinator Program Studi Selingkungan FIP, Ibu KPTU, para fungsional Al-Imadiyah, Bapak Ibu tenaga kependidikan FIP. Proses pendidikan yang hampir memakan waktu setengah dari kehidupan kami saat ini memunculkan banyak kisah-kisah dan pembelajaran yang selalu berkesan. Pendidikan dasar yang kami jalani di SD 17 Lubuk Nago Pangkalan, saat ini PTD SD 09 Pangkalan, mengajarkan pendidikan dasar yang berkesan dan bermutu. Terima kasih kepada guru-guru SD kami, Bu Eni, Bu En, Bu Ros, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, dari SD kecil telah lahir seorang guru besar yang insya Allah menjadi acuan pada anak muda untuk tidak berhenti berkarya. Terima kasih untuk guru-guru di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Pangkalan. Dengan aktivitas pada sekolah keagamaan, kami diajarkan untuk bisa percaya diri, berbicara di depan orang banyak. Terima kasih atas pembelajaran yang membahagiakan kepada guru-guru Sanawiyah kami, Ibu Atta, Pak Zakir, Bu Emma, dan Bapak Ibu lainnya, keinginan untuk berkembang dan berpengalaman membawa kami untuk bisa melanjutkan pendidikan aliyah Teman Koto Baru Padang Panjang. Dinginnya udara Koto Baru tidak membekukan semangat kami untuk selalu aktif dalam berbagai kegiatan akademik. Pengalaman di Man Koto Baru semakin menguatkan kami bahwasanya kami harus menjadi lebih baik untuk bisa membuat ayah dan amak bangga. Terima kasih atas kehangatan dan dinginnya Koto Baru kepada guru-guru dan teman-teman Man Koto Baru Padang Panjang. Yang hari ini juga hadir bersama kita Bu Era tadi, terima kasih Bu telah hadir bersama kami. Salam dan hormat, terima kasih kami sampaikan kepada dosen-dosen kami di BK FIP UNP yang hari ini memakai baju seragam. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dan memberikan keceriaan kepada kami. Bapak Profesor Dr. Firman, MS Kons, Bapak Profesor Dr. Daharnis, Bapak Profesor Ibdil, dan Bapak Profesor Baikno, Amuri Yusuf, Bu Nevi, dan Bapak Profesor Herman Nirwana. Tidak terkecuali kepada Bapak Ibu dosen yang lainnya yang kami tidak sebutkan satu persatu karena kami ada 33 orang dosen yang hari ini sebagai besarnya hadir. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Ye, Bu Net, Bu Eva, Bu Zikra, Bu Yarmis, I love you. Terima kasih juga kepada junior-junior di BK FIP UNP yang selalu menjadi tempat untuk canda dan teman-teman bimbingan konseling 2003 yang hari ini juga sempat hadir bersama-sama kami. Tahun 2011 kami berempat dari UNP Uninetra Pendidikan UPI Bandung. Melalui pengalaman kuliah di Bandung dengan bimbingan khusus promotor almarhum Profesor Dr. Muhammad Surya, kopromotor Samsu Yusuf